Amin, saudara. Nah, puji Tuhan. Nah, ada apa bisa pegang? Stand mic-nya kecil lagi ya. Iya, betul, Pak. Gak apa-apa lah Pak. Boleh nggak saya nggak usah dimasukin kamera gimana? Boleh juga saya nggak usah dimasukin kamera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak. Ternyata suaranya bagus ya. Luar biasa. Sekali lagi. Boleh sekali lagi yang nyanyi Chihuahua katanya. Silakan sini. Sini dong. Kemarin yang kesaksian anak remaja sudah. Ini yang jomblo sudah. Yang anak muda. Tunggu nih ya. Ini apa namanya kemarin tuh? Tim Bu Cherry. Bule cek sendiri ya kan. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan segera memulai ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa sama terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini karena kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sukacita dan damai sejahtera atas kami. Kami ucap syukur dan kami mengundang Roh-Mu yang kuat, yang kudus, memegang, menguasai setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan malam hari ini secara khusus untuk Pak Jeki, Pastor Jeki, Uli dan tim yang sedang berangkat dan melayani di Nusa Kambangan untuk pelayanan di penjara. Kami berdoa dengan Kau budaya menyertai, mengurapi pelayanan mereka semua.
Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa secara khusus buat hamba-Mu Pastor Ferry yang sebentar juga akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan hikmat-Mu, biar Kau sendiri yang berbicara, Kau memakai setiap apa yang dia miliki dalam kesaksian hidupnya untuk menjadi berkat jemaat di tempat ini. Berkati si pelayanan Yuni ke Tuhan, Yoko dan teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam penayangan musik dan semuanya. Engkau memberkati satu persatu, Engkau memurahi Tuhan. Terima kasih. Malam ini juga kami mengucap syukur dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat anak kami memberkati bangsa kami di dalam nama Yesus. Biar Engkau sendiri yang memberkati pemerintahan kami dari mulai level presiden sampai ke tingkat RT RW. Kau memberkati Tuhan para pemimpin kami dengan berkat dari surga. Dan kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap semua bangsa ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan segera memulai ibadah ini, hanya kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, duduk kembali dan mari tetap kita dalam menyembah Tuhan. Kita masuk dalam panggilan Tuhan yang kudus. Siapkan hatimu agar supaya kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Maka hukum saat di tempat ini akan melawan kita dengan Roh Kudusnya, menguatkan kita semua, menghibur kita, dan ketika kita datang dengan sakit, kita pulang dengan kesembuhan. Puji Tuhan, mari kita naikkan syukur kepada Dia. Tunduk kepala di hadapan Tuhan. Naikkan pujianmu lewat mulutmu, hatimu angkat buat Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Engkau baik bagiku. Engkau sudah datang dalam dunia ini, Engkau mati dan Engkau bangkit. Dan itulah kemenangan, kemenangan Engkau beri dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau sudah mengalahkan kematian. Engkau sudah bangkit, naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap setia dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih.
tapi bangkit pada hari yang ketiga dan hidup selamanya, yang akan memberkati kami malam hari. Terima kasih yang siap memberkati, diberkati Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama kita berkatakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang percaya Tuhan kita baik boleh lambaikan tangannya. Selamat pasca buat kita semua. Amin. Mari kita menyanyi pujian ini. Yesus lahir, mati, bangkit, memberi kemenangan buat kita. Dan percaya, amin.
Yesus memulihkan hidup amin. Jadi semoga sakit penyakit amin. Sebab dia hidup. Ada hari esok setia. Amin. Kita mau menyembah Tuhan lagi. Naikkan pujian. Dia sudah yang memberi hidup buat kita semua. Yang pegang tangan kita di hari esok. Jangan malu. Kata Tuhan, aku ada bersamamu. Ketika kamu sakit, Tuhan, kau datang menyembuhkan. Ada Tuhan bersama dengan hidup kita.
mendapatkan, menerima kasih dan berkat-Mu Tuhan. Berbicaralah untuk firman-Mu malam hari ini dengan setiap pribadi kami. Tidak ada satupun yang berbeda. Kami semua sama, kami semua mendapatkan berkat yang sama, memahami, mengerti, bahkan melakukan setiap firman-Mu. Biarlah Tuhan di setiap kondisi kami apapun, kelemahan kami, pergumulan kami, kesesakan kami, sakit penyakit kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan yang kudus. Kami percaya bahwa ketika kami sudah menjadi anak-anak-Mu, ketika kami sudah terpilih untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, maka dari itu kami tidak pernah takut apapun juga Tuhan. Di depan sana kami percaya hanya satu pengharapan kami adalah pengharapan yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Om Tante yang sudah datang hari ini untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu mengucapkan katanya terima kasih. Kenapa? Karena ketika saya mengatakan terima kasih kepada semua orang-orang yang saya kenal di tempat ini, maka itu adalah pernyataan, bukti bahwa kita semua itu adalah orang-orang yang selalu disertai Tuhan. Amin. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendengarkan melalui live streaming malam hari ini. Ada rekan kita yang setia ya, Pak Mahmud juga sering mendengar kita. Semoga malam hari ini puji nama Tuhan Yesus bisa terdengar suaranya ya. Haleluya. Ya baik. Hari ini saya mendengar, tadi pagi saya baru mendapat kabar bahwa asuh saya, asuh tahu ya, itu Aman, meninggal dunia tadi pagi. Beliau meninggal di Bitung karena kampung papa saya di Bitung. Saya harus berangkat Sabtu ini ke sana dengan mama saya. Beliau adalah orang yang mendampingi ketika saya menikah. Karena ketika saya menikah, papa saya sudah lebih dulu pulang ke rumah bapak di surga. Dan Sabtu ini saya dan mama saya harus berangkat ke sana. Dan puji nama Tuhan Yesus, ketika saya mendengar ini, saya sudah lebih tegang. Karena apa? Hal yang paling sulit yang pernah saya lalui sudah saya lalui. Yang namanya kelemahan, kekhawatiran, kesedihan itu sudah saya lalui dan sedang saya lalui. Bahkan sampai hari ini saya sedang bergumul untuk setiap apa? Setiap kesedihan, kelemahan, penderitaan masih saya gumulkan sampai hari ini. Maka dari itu, ketika kita berada dalam suatu kelemahan, pergumulan, ada yang mengatakan, apakah kita bisa melaluinya? Apakah Bapak Ibu bisa melaluinya? Saya mau katakan, Om Tante dan Bapak Ibu, ketika kita ada di sini, maka kita itu bukti adalah bahwa kita sudah melalui semua itu. Coba lihat ke belakang. Apa yang pernah kita lalui? Sakit penyakit, kesulitan, kesengsaraan, masalah ekonomi, pergumulan tentang anak kita, pergumulan tentang keluarga, kehilangan, bahkan penderitaan yang dulu-dulu. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya di tempat ini, maka itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai kita semua. Kita ada di sini berarti kita sudah melalui yang lalu. Untuk yang ke depan, kita tidak usah pikirkan. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Malam hari ini saya mau bicara tentang yang lemah dikuatkan. Katakan sama-sama, yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan. Ya, kita bicara kelemahan. Di sini barangkali ada yang nggak pernah merasa lemah, angkat tangan. Semua yang lemah Pak. Ya, itu dia. Karena semua kita nggak pernah sebagai manusia kita itu pernah mengalami kelemahan. Bahkan Yesus Kristus Tuhan kita, dia tuh pernah mengalami kelemahan-kelemahan yang dia pernah merasakan turut mengalami yang namanya kelemahan-kelemahan. Tapi kelemahan-kelemahan yang Tuhan Yesus alami itu bukan karena dosa yang dia lakukan, tapi karena apa? Karena dosa yang kita lakukan. Sering waktu kita masih dalam suasana pasca ya Pasca.
Paskah itu memang sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Ketika itu Musa, nah ini hubungannya dengan tulah ke-10. Tulah ke-10 ketika anak sulung mati, ya, tulah terakhir. Nah disitulah Tuhan menyebutkan, Allah menyebutkan kata Paskah. Berarti penyembelihan arti pengorbanan setiap domba-domba. Nah di Perjanjian Baru itu Tuhan Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan untuk keselamatan kita. Maka dari itu, kalau kita bicara tentang kelemahan malam hari ini, kita bicara bukan hanya kelemahan fisik saja, bukan kelemahan tubuh, tapi kelemahan juga apa? Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita juga berbicara tentang kelemahan yang namanya finansial. Lalu kelemahan apa? Kelemahan tentang hal kita bertindak. Ini yang kita mau bicarakan. Nah, ketika kita berbicara tentang kelemahan, kan tadi sudah sepakat ya, semua yang di sini pernah merasakan kelemahan, termasuk saya seperti itu. Maka dari itu saya ingin mengatakan bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita sebagai anak Yesus, kita mau ubah setiap kelemahan kita menjadi kekuatan. Bagaimana kita mau ubah kelemahan kita itu menjadi kekuatan yang tidak menghalangi kita untuk menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan dalam diri kita. Itu bagaimana? Memang mengucapkannya gampang, mudah, tapi melakukannya sulit. Tapi untuk yang di luar sana itu sulit. Tapi bagi kita, Bapak Ibu Tante, saya mau katakan, ketika kita berada di dalam iman kita sebagai anak Tuhan, maka ketika kita menyerahkan kelemahan kita berjalan bersama Tuhan, itu nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil bagi kita untuk menyatakan kelemahan itu menjadi kekuatan. Seringkali kita menghadapi sesuatu yang kita tidak mampu, tapi Tuhan mampukan. Seringkali kita menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, tetapi Tuhan memungkinkan. Nah, malam hari ini kita mau coba kelemahan apapun yang kita rasakan, kita cuma belajar untuk ubah menjadi kekuatan. Ketika kita bicara kelemahan fisik, itu bukan hanya kita alami, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab kita, kitab suci kita, kalau Bapak Ibu bicara, itu tokoh-tokoh besar pun pernah mengalaminya. Ketika Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar, Musa juga punya kelemahan dalam apa? Dia berbicara, menyampaikan, dia tidak pandai berbicara. Musa, di sini ada yang tidak pandai berbicara. Ketika saya pertama kali ditunjuk untuk membawakan firman Tuhan di sini, saya grogi sekali Bapak Ibu. Karena saya kalau bicara di depan itu udah biasa. Tapi dalam konteksnya kalau saya bicara di depan customer, karena saya orang kantoran. Ketika saya presentasi ya saya jawab terus gitu kan. Kreativitas saya keluar. Tapi ketika saya berbicara di mimbar ini, sesuatu yang berbeda. Tidak sembarangan saya bisa bicara. Karena saya harus mempertanggungjawabkan iman saya ketika saya berbicara. Pertama kali saya berbicara itu memang grogi. Saya pikir waktu itu hanya sekali aja seumur hidup saya harus bicara di depan ini. Tapi kok kesini-sini saya diminta bicara terus. Bahkan bagian yang tersulit saya berbicara itu pernah. Bapak Ibu tahu, ketika istri saya kembali pulang ke rumah Bapak di surga, Senin kami memakamkan. Selang 2 hari saya harus berbicara. Itu betul-betul hal yang tersulit buat saya berbicara di depan. Karena saya harus mengontrol yang namanya kelemahan apa? Fisik. Karena saya tidak tidur selama 6 malam. Saya harus mengontrol kelemahan fisik saya. Tadi Wako bilang salaman ya, saya dingin. Memang saya nggak kondisi yang tidak baik. Tapi ketika saya minta Tuhan untuk menguatkan saya, maka terjadilah sesuai dengan iman saya seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya berbicara, 6 malam saya nggak tidur. Ditambah lagi saya kalau bicara itu pasti meleleh air mata saya seperti itu ya kan. Nah itu sudah kami saya lalui 6 bulan lalu. Tapi ketika saya bertemu dengan kawan-kawan yang pernah akrab, itu kembali lagi saya merasakan duka cita. Tapi berbeda Bapak Ibu. Karena ketika saya meminta kepada Tuhan, ubahlah Tuhan kelemahanku sebagai kekuatanku. Ada saatnya ketika saya tidak kuat, saya tidak menangis di depan Bapak Ibu.
saya tidak menangis di depan anak-anak saya. Saya datang kepada Tuhan, saya masuk ke kamar, ya saya nangis dengan Tuhan. Saya bicara dengan Bapa di surga. Bicara saya berulang-ulang, Bapak Ibu. Saya bilang, Bapak, kuatkan saya, berikan penghiburan yang kudus. Berikan saya kekuatan, supaya saya tidak larut dalam kesedihan saya. Supaya saya tidak menunjukkan kelemahan saya menjadi batu sandungan buat kalian, Bapak Ibu. Apalagi ketika saudara-saudara ketemu saya mengingatkan kembali, belum lama ada Licing ya, minggu lalu baru. Ketika saya pulang kantor, dia menghampiri saya, dia salami saya. Aduh kok saya kaget kalau saya baru tahu bahwa istri kok sudah ada, sudah meninggal. 6 bulan setelah itu. Dan ketika saya salam itu, kalau saya belum merasa puas saat itu, saya ikut menangis. Karena apa? Diingatkan kembali bahwa yang jadi kelemahan saya itu, iblis paling tahu bahwa ini kelemahan saya. Tapi saya salami. Dia ini terima kasih. Tuhan sudah baik. Makanya ini datang setiap Rabu. Jadi update, nggak ketinggalan berita ya. Masa 6 bulan yang lalu baru tahu bahwa istri sudah nggak ada. Karena dia merasa dia sering lihat dan akhir-akhir nggak pernah lihat lagi. Ya, makanya itulah kenapa hari ini kita mau belajar sama-sama. Termasuk saya mau belajar kelemahan itu apa. Selain kelemahan fisik yang tadi saya sebutkan, itu adalah sakit penyakit, lalu kekurangan ada cacat tubuh misalnya seperti itu ya. Itu jangan sampai menghalangi kita, menghalangi Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Lalu ada lagi kelemahan yang sedikit memang agak mengkhawatirkan, maksudnya menakutkan, adalah ketika kita lemah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena apa? Ketika kita lemah dalam pikiran, ketika kita lemah dalam perkataan, dan ketika kita lemah dalam perbuatan, maka bukan hanya merugikan diri kita sendiri, bukan hanya yang menderita diri kita sendiri, Bapak Ibu, tapi yang menderita, yang ikut susah, yang ikut menjadi batu sandungan, itu adalah orang lain juga. Makanya kita tidak ingin seperti itu. Makanya ketika pikiran kita itu negatif, pikiran kita itu khawatir, takut, maka perkataan kita juga akan tidak baik. Ketika pikiran perkataan kita tidak baik, maka perbuatan kita juga tidak baik, seperti itu. Makanya ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, maka kita harus siap. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita minta kekuatan kepadanya, supaya hal-hal yang kelemahan itu Tuhan tolong kita. Bagaimana caranya? Saya banyak memikirkan, saya banyak mendapatkan pengertian. Bagaimana caranya ketika kelemahan kita ubah jadi kekuatan kita. Tapi kalau saya bahas satu persatu terlalu banyak. Saya hanya mencatat 2 saja. 2 hal yang saya mau bagikan. Ketika bagaimana sih kita ubah kelemahan kita menjadi kekuatan, itu kita akan yang pertama jadikanlah kelemahan kita itu sebagai penghiburan yang kudus untuk Yesus yang sebagai juru selamat kita. Dia ikut menderita juga dengan kelemahan-kelemahan kita. Bicara tentang kelemahan, kita akan belajar dari seorang rasul Paulus yang dulu namanya Saulus. Ya, kenapa kita belajar dari Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus juga mengajarkan hal-hal yang sudah diajarkan oleh Yesus sendiri. Bahkan dia hidupnya lebih konkret ya dibandingkan rasul-rasul yang lain. Ketika bicara tentang Rasul Paulus itu adalah orang yang berdosa di awal. Saulus itu betapa dosanya itu bahkan
Kalau dosa kan nggak ada ya, dosa kecil, dosa besar, yang penting sama dosa semua gitu kan. Tapi Paulus itu adalah orang yang betul-betul kejam sebelum dia jadi pengikut Yesus. Dan dia mengakui sendiri bahwa dia adalah seorang rasul yang paling hina. Dan dia mengakui sendiri bahwa dia adalah rasul yang terakhir yang melihat Yesus. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan dia dari orang yang berdosa, orang yang lemah, ketika dia jadi kuat, maka Tuhan kasih dia suatu kuasa. Kuasa yang salah satunya adalah membangkitkan orang mati. Ketika dia mengajar di Troas, itu ada namanya seorang pemuda ya, Eutikus. Eutikus itu, Rasul Paulus itu kan waktu itu mengajar dengan semangat. Dia berikan firman Tuhan sampai larut malam. Nah, pemuda ini duduk di jendela. Ingat ya, duduk di jendela. Karena saking lamanya dia khotbah Paulus, maka Eutikus itu lelah pada akhirnya jatuh dari jendela itu lantai 3. Dulu di Troas itu ada bangunan yang namanya lantai 3 kan. Jatuh ke bawah, mati seketika. Tapi Rasul Paulus diberikan kuasa untuk membangkitkannya. Nah, dia adalah salah satu yang membangkitkan orang mati. Kalau kita bicara di Alkitab tidak banyak ya yang bisa melakukan kuasa itu selain Yesus ya. Itu ada di Perjanjian Lama, ada Elia, lalu ada Elisa yang membangkitkan orang mati. Lalu ada lagi siapa? Petrus juga pernah membangkitkan seorang putri dari seorang janda di namanya Deborah ya kalau nggak salah kalau gitu ya. Dia pernah membangkitkan juga seperti itu. Makanya kenapa kita malam hari bicara tentang kelemahan, kita harus banyak belajar dari Rasul Paulus. Ketika dia menyampaikan firman-Nya, dia mengajarkan tentang kelemahan-kelemahan yang mengubah semua jadi kekuatan. Dan Rasul Paulus itu adalah satu-satunya rasul yang memberitakan Injil kepada bangsa lain selain Yahudi, selain bangsa Israel. Makanya sampai sekarang kita mendengar Injil itu karena pemberitaan dari dia. Seperti itu. Baik, kita bicara dulu tentang kelemahan yang dikuatkan itu adalah ketika kita menjadikan kelemahan itu sebagai penghiburan yang kudus. Kita baca ayatnya dulu di 2 Korintus 12 ayat 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ini Rasul Paulus sendiri yang bicara. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Bukan tanpa sebab Rasul Paulus berkata seperti itu. Karena apa? Dia sudah mengalami hal-hal yang namanya penderitaan, penyiksaan di penjara seperti itu. Tapi dia bisa kuat karena dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan ubahkan dia. Tuhan pakai dengan dia yang luar biasa. Bagaimana dengan kita sekarang tempat ini? Kita nggak harus meniru yang namanya penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena penderitaan kalau seperti itu barangkali saya pribadi saya nggak akan kuat ya. Tapi penderitaan yang kita alami saat ini, kelemahan-kelemahan yang kita alami saat ini, itu seputar masalah apa aja sih? Paling keuangan ya, keuangan. Terus apa? Tentang kesombongan, ya kan? Tentang kalimat-kalimat yang sifatnya melemahkan orang lain, atau kira-kira kemalasan lah seperti itu. Itu kelemahan-kelemahan kita. Tapi malam hari ini kita mau coba berusaha lebih giat lagi, lebih taat lagi, bahwa kita harus hilangkan itu semua pelan-pelan. Makanya ketika saya selalu bicara di depan prolog setiap kali kita mau mulai ibadah, saya selalu mengucapkan terima kasih untuk setiap kehadiran semuanya di tempat ini. Karena apa? Karena ketika kita hadir, itu bukti bahwa kita sedang mengatasi salah satu kelemahan kita. Seperti itu. Makanya kenapa Rasul Paulus mengatakan ketika aku lemah aku kuat. Karena ketika aku lemah, ketika Rasul Paulus lemah dan dia dikuatkan, karena saat itu Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja di dalam hidupnya. Dan
Selanjutnya adalah di Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15 saya baca ya untuk komentar ya. Ibrani 4 pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, imam besar itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan tadi saya bilang, Tuhan Yesus ikut merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Dan sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai. Hanya ia tidak berbuat dosa. Jadi ketika kita bicara Yesus ikut menderita, ikut merasakan yang namanya kelemahan-kelemahan kita, itu bukan berasal dari dosa yang Tuhan Yesus lakukan, tapi itu dosa-dosa kita. Dia sudah tebus dosa kita di atas kayu salib. Makanya kenapa ketika kita berbicara Yesus ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena dia sudah menjadi manusia dan dia sudah melalui seperti itu, Bapak Ibu. Dan ketika kita berada dalam posisi yang lemah sekalipun, jangan pernah takut, teman-teman. Kita nggak pernah takut akan sakit penyakit kita nggak pernah takut akan masalah kita. Kita datang kepada Tuhan selalu. Setiap hamba Tuhan yang ada di depan ini, yang berbicara di depan ini, dia selalu mengatakan apa? Berdoa, baca firman Tuhan. Itu jangan pernah dilewatkan ya. Dan saya beritahu kepada anak saya juga, kalau main handphone seharian oke, 2 jam 3 jam oke, tapi jangan lupakan satu hal. Hari ini engkau sudah membaca satu pasal atau belum? Kalau belum, lakukan seperti itu. Dan puji Tuhan, mereka mau melakukannya, Bapak Ibu. Penting itu untuk kita, anak-anak kita sebagai generasi. Jangan sampai mereka nantinya jadi generasi yang tidak mengenal firman Tuhan. Karena saya sering mengatakan seperti ini, ketika kita lemah, ketika kita memiliki kelemahan-kelemahan itu, fisik, pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita, satu hal yang perlu kita harus imani, bahwa kelemahan kita bukan berasal dari Tuhan Yesus. Kelemahan kita itu berasal dari setiap keinginan-keinginan kita. Keinginan-keinginan kita yang seperti apa? Yang memikat kita, yang menyeret kita. Karena apa? Ketika kita menginginkan sesuatu, maka ketika keinginan itu tidak benar, keinginan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ketika keinginan itu dibuangi, maka dia akan menjadi dosa. Dosa kalau sudah dibuangi, yang dosa yang sudah matang, maka dia akan menjadi maut. Kita tidak mau seperti itu, Bapak Ibu. Makanya kita ingin stop. Kalau kita punya kelemahan-kelemahan, hari ini kita mau belajar, kita stop. Kita mau hilangkan itu. Bahkan kita ubah itu jadi kekuatan. Kekuatan untuk supaya kita apa? Supaya kita tetap berada dalam hidup dalam hadirat Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita mau ubah kelemahan-kelemahan kita menjadi kekuatan? Kedua adalah jadikanlah atau serahkanlah kelemahan kita semua kepada Tuhan. Biarkanlah dia jadikan kelemahan kelemahan kita itu untuk menyatakan kuasa dia yang sempurna. Bapak Ibu, saya itu orang bekerja, itu pasti banyak hal-hal, bukan hanya persoalan yang di dalam diri kita, tapi kita juga harus menghadapi persoalan-persoalan orang lain. Satu kali saya dihadapkan pada suatu masalah yang saya harus selesaikan. Bukan saya harus selesaikan, saya diminta untuk selesaikan. Saya tidak punya pengalaman untuk menyelesaikan, Bapak Ibu. Suatu kali saya didatangi oleh satu karyawan staf saya.
wanita, dan dia mengatakan bahwa sorry to say, dia mengatakan, Pak, saya selingkuh, saya ketahuan suami saya. Ketika saya mendengar itu, lalu saya juga mengatakan, lalu mau apa? Pak, tolong saya supaya saya tidak diceraikan. Nah, ketika dia melakukan itu kan berdasarkan dari kelemahan dia. Dia memiliki pikiran-pikiran yang tidak positif, pikiran tidak benar. Dia teruskan lagi menjadi perkataan, lalu perkataan dari Tuhan, mula-mula curhat, lalu jadi perbuatan. Perbuatannya adalah selingkuh. Dan yang saya tidak sangka, dia selingkuhnya sama siapa? Sama karyawan sendiri dengan departemen lain. Lalu saya diminta untuk menyelesaikannya. Bagaimana? Saya bilang tidak dalam kapasitas untuk menyelesaikan persoalan pribadimu. Ini kantor, ini perusahaan. Tidak harus saya menyelesaikan. Tetapi karena dia menangis meminta untuk memediasi, mau nggak mau saya sebagai atasannya saya harus memediasi. Lalu saya panggillah yang pihak cowok, yang cowoknya ini kan. Saya bilang bagaimana? Saya cuma ada ucapkan beberapa kata aja. Saya siap membantu, walaupun saya tidak punya pengalaman untuk konseling orang yang selingkuh. Saya siap membantu. Saya cuma bilang, kamu masih mau mempertahankan rumah tanggamu atau tidak? Dia jawab, iya. Saya ulangi lagi, kamu masih mau mempertahankan rumah tanggamu atau tidak? Iya, dia. Saya ulangi sampai 3 kali. Kamu masih mau mempertahankan rumah tanggamu atau tidak? Dia dengan nada bingung, dia bilang, iya sih Pak, saya mau. Nah sudah. Ketika kamu ucapkan iya, apakah kamu memikirkan apa yang kamu lakukan sebelumnya? Tidak Pak, saya menyesal. Dengan singkat cerita ya, saya memediasi. Saya bukan dengan kekuatan saya, dengan hal-hal yang saya punya, tapi ketika saya menolong orang pun itu harus datang kepada Tuhan dulu, minta Tuhan tolong, minta hikmat, minta setidaknya ya sudah kata-kata cara yang bisa membuat mereka itu bersatu kembali. 2 karyawan saya ini pernikahan 7 tahun, sama-sama 7 tahun, sama-sama punya anak 2. Dan ketika mereka melakukan itu, awalnya mereka cuma curhat-curhatan aja. Nah, hati-hati, makanya berawal dari curhat-curhat ya, hati-hati. Curhatnya jangan curhat sama orang yang salah ya. Kalau bisa curhatnya tadi kayak pastornya bilang, kami dekat normal, curhat-curhatan. Tapi bukan yang seperti itu, ya kan? Tapi curhatnya benar. Cari orang yang beriman. Nah, dari situ bukan celah. Mereka lemah. Singkat cerita, sampai melibatkan pihak suami mereka, istri mereka datang. Wah, tahu Bapak Ibu, saya menghabiskan waktu 3 hari nggak kerja hanya untuk menyelesaikan mereka berdua. Karena saya berpikir ketika saya sudah mulai, saya harus menyelesaikannya dengan baik. Dan ketika saya menyelesaikannya, berarti saya menyelamatkan 2 keluarga. Makanya kenapa ketika saya datang kepada Tuhan, bagaimana? Apa yang saya harus lakukan? Seperti itu. Singkat cerita ya sudah, mereka datang, saya panggil satu-satu, dan mereka sepakat. Mereka akan damai, mereka akan memaafkan, mereka akan saling mengampuni, dan tidak ada hal-hal lain, dan tidak mengulangi. Bahkan mereka berkomitmen untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Saya bilang, mengundurkan diri itu persoalan yang berbeda dengan urusan keluarga kalian. Mengundurkan diri berarti itu mata pencarian kalian. Saya tidak mau seperti itu. Singkat cerita, akhirnya saya pertemukan kedua belah pihak dan kita bicara, dan di situ mereka saling memaafkan. Nah, saya dari ceritanya sedikit mau katakan, kelemahan-kelemahan itu selalu kita bisa hadapi, bukan hanya di diri kita, tapi ketika kita melihat orang lain lemah, kita punya kewajiban, kita punya teladan yang kita harus lakukan, yaitu apa? Kita juga harus bisa menguatkan mereka, seperti itu. Karena itu apa? Tadi hal yang kedua yang saya katakan adalah serahkanlah kelemahan kita kepada Yesus, karena Dia pasti menyatakan kuasanya yang sempurna. Karena di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna, Bapak Ibu. Kan ada pujian lagunya seperti apa ya? Seperti apa? Di dalam
kelemahanku. Apa katanya? Sempurna kuasa-Mu, ya. Seperti itu. Kita mau baca ya firman ya. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Nah, ini saya baca untuk Bapak Ibu ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah. Dalam kelemahan siapa? Dalam kelemahan Paulus, dalam kelemahan kita juga, maka kuasaku, kuasa siapa? Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Paulus ketika bicara ini, dia juga memiliki kelemahan yang buat saya sakit penyakit seperti itu ya. Ada utusan iblis yang menggocok dia. Menggocok tahu ya? Menggocok itu kata dasarnya bocok. Ada yang tahu ya? Menggocok itu apa namanya? Memukul, menghalangi supaya itu biasa utusan iblis itu menghalangi supaya orang itu tidak menjadi sombong. Itu. Nah, ketika Paulus 3 kali minta Tuhan untuk mengusir utusan iblis itu, Tuhan hanya mengatakan ini. Tuhan punya rencana. Kenapa? Ketika itu Tuhan tidak ingin Paulus menjadi sombong. Biarlah dia tetap, duri dalam dagingnya itu tetap ada. Seperti itu. Makanya ketika dia meminta sebanyak 3 kali pun, Tuhan tetap tidak mengangkat duri dalam dagingnya. Tuhan biarkan. Supaya apa? Supaya Paulus tetap rendah hati. Dia tetap melayani Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Dia tidak akan menjadi sombong. Lalu yang berikutnya di dalam 1 Korintus 5, 15 ayat 43 saya bacakan ya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Nah, ini bicara tentang kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati. Maka ketika kita tadi saya bilang, Om Tante Bapak Ibu, saat ini kalau kita lemah, saat ini kita bergumul dengan sesuatu, kita mau takut. Di depan sana kita ada pengharapan yang kekal. Kita nggak perlu takut akan hari esok. Hadapilah semua itu. Asalkan satu, kita bersama Yesus. Jangan di luar Yesus. Kalau di luar Yesus, puji Tuhan, pasti nggak akan kuat. Walaupun kuat, caranya pasti salah. Tapi bersama Yesus, ketika kita hadapi itu semua, kita akan takut. Ujung-ujungnya pengharapan kekal kita. Seperti itu. Makanya ketika kita bicara tentang kebangkitan orang mati, ketika yang mati itu adalah tubuh jasmani kita, maka yang dibangkitkan adalah tubuh rohani kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya mau katakan, kelemahan bukan untuk diratapi, Bapak Ibu. Kelemahan kita bukan untuk ditangisi. Kelemahan kita bukan untuk diratapi. Tapi kelemahan kita itu kita harus jalani prosesnya. Tapi jalani proses itu dengan apa? Dengan Tuhan bersama kita. Kalau saya saat ini menjalani yang tadi saya bilang, sampai hari ini saya mengalami pergumulan itu satu pergumulan yang saya nggak pernah, yang saya rasakan ini pergumulan saya yang paling lama. Tiada hari tanpa air mata. Hampir setiap hari saya mungkin paling jadi pria yang paling cengeng, karena tiap hari saya pasti menangis. Ketika ada waktu-waktunya saya menangis di hadapan Tuhan. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya berteriak kepada Tuhan. Ketika saya sebagai manusia jasmani, saya merasakan yang namanya kerinduan, kangen kepada istri saya seperti itu. Makanya kenapa saya bilang, ketika saya berbicara dengan Tuhan, ketika saya menangis, saya bicara dengan Tuhan seperti ini. Bapak, tidak ada apapun yang saya khawatirkan untuk hidup saya, karena saya sudah pasti, tujuan saya sudah pasti, tujuan saya tidak pernah berubah, bahwa tujuan saya adalah satu waktu saya akan bertemu dengan Engkau. Saya akan bertemu di dalam kerajaan.
Dan ketika saya bertemu dengan engkau, maka saya juga akan bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi. Itu yang menghibur saya, Bapak Ibu. Sampai hari itu yang menguatkan saya. Makanya ketika saya mengatakan itu, maka saya menjadi kuat. Terima kasih kepada si Wawa. Dia pernah datang ke makam istri saya. Saya hampir tiap minggu dulu awal-awal. Sekarang saya sudah awal-awal malah saya seminggu itu hampir tiap hari. Sampai bulan pertama saya hampir tiap hari ke sana. Makanya pedagang kembang itu untung besar ya, setiap kali saya ke sana saya beli kembangnya gitu. Tapi sekarang saya sudah mulai kurangi dalam arti ya paling cepat 2 minggu sekali lah, atau 10 hari sekali saya datang ke sana seperti itu. Tapi jangan dicontoh ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Kecuali kamu sangat mengasihi pasanganmu ya. Tapi jangan dicontoh. Karena apa? Yang sudah mati itu sudah ada dalam kerajaan Bapa. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Makanya tadi saya bilang ketika saya mendengar kabar duka, itu hal yang terbiasa buat saya. Saya lebih tegar lagi. Makanya kenapa? Jangan biarkan hidupmu dalam kelemahan. Karena ketika hidupmu dalam kelemahan, maka engkau tidak akan pernah yang namanya mengalami perubahan dalam hidupmu. Seperti itu. Amin Bapak Ibu. Jadi kelemahan fisik, pikiran, terkadang perbuatan bukan untuk diratapi, tapi serahkanlah sebagai kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana untuk menyatakan kuasanya kepada kita semua. Amin. Haleluya. Saya tidak lama-lama, saya tutup. Puji Tuhan. Tapi kita mau puji sebelum doa, saya mau naikkan pujian, boleh ya? Kita yang sama ya. Pujian ini sangat menguatkan saya ketika saya datang kepada Tuhan, ketika saya berbicara kepada Dia, walaupun yang saya ajak bicara tidak ada, tapi itu adalah iman. Walaupun yang saya ajak bicara itu tidak pernah menjawab saya, tapi saya percaya Dia mendengar saya. Ketika yang saya ajak bicara itu tidak merespon apapun, tapi saya percaya Dia sudah mengetahui apa isi hati saya. Karena itu saya selalu mengucap syukur. Kalau saya dulu, barangkali saya akan menjadi pribadi yang berbeda. Barangkali saya akan menjadi pribadi yang rentan, yang tidak kuat. Tapi ketika saya berjalan bersama Yesus, maka semuanya menjadi kuat. Beriku hati, sama-sama kita nyanyi untuk menyembah. Dia bagi sendiri bagi kita.
hamba berdoa. Bukan hanya menyampaikan saja Tuhan, tetapi hamba boleh melakukannya Tuhan. Dan yang mendengar juga boleh melakukannya. Karena ketika kami lemah, kami berjalan bersamamu, maka kami akan menjadi kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biasa firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Pastor Ferry atas pelayanannya. Yesus berkati. Sudah banyak yang diberkati malam hari ini. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi